Rangga bocorkan ini kepada Kapolri. Edi Darmawan, ayah Mirna terancam dipolisikan. Apakah pegawai liver itu juga memberikan keterangan palsu? Di dalam pesan dokter itu katanya polisi itu mengaku punya bukti-bukti. Kita harus kejar polisi itu. Dari mana bukti-bukti itu? Kalau benar yang membunuh umpamanya, kalau benar, ya tentunya kasihan Jessica dong. Polisi ini yang dimaksudkan penyidik atau siapa? Kita nggak tahu. Rangga yang tahu. Karena itu pernyataan Rangga, bukan pernyataan saya. Kalau dia memberikan keterangan palsu dalam persidangan, dia kena pasal 242, ya kan? Nah, karena Jessica sendiri tidak melakukan apa-apa, ya kan? Dan pertimbangan yang dipakai oleh hakim adalah CCTV, ya. Dan gelas dikuasai yang lama itu adalah yang barista, ya, yang mengantar, ya. Nanti penjelasan itu ada. Jadi kemungkinan menurut saya akan terjadi. Asis air bukan saudara? Bukan. Loh, kok tadi saudara bilang saudara yang membuang? Itu kalau emang ada isinya. Kalau misalnya penyampaian yang langsung ke saya yang buang. Jangan kalau ada isinya. Tadi sudah jelas sampaikan. Setelah itu dibawa oleh Triyono, saudara lihat sudah kosong. Ini berbelit saudara. Saudara bilang tadi ada membuang air dari teko, sisa daripada air yang dari meja 54. Ini membingungkan. Ya. Bagaimana saudara bisa pastikan bahwa teko yang kau ambil di pantry itu ada teko yang dipergunakan oleh Agus Triyono untuk menuang di meja 54? Kalau itu saya kurang tahu. Ya, pokoknya saya ngambil dari ini, dari pantry, langsung saya pindahin ke teko yang ada di tempat saudara ada berapa? Ada 2. Pada saat saudara mengambil di pantry satu teko yang lain di mana terletak? Di atas saya. Apakah benar sih Jessica ini adalah pelakunya? Kan itu kan problemnya. Dan memang beberapa kejanggalan, petunjuk-petunjuk yang mungkin ya. Dan Pak Otto itu memang senior lawyer yang hebat ya buat saya ya, karena sampai detik ini pun masih berusaha mencari keadilan. Tapi alat buktinya, kalau kita lihat alat buktinya adalah yang dimaksud dengan sianidanya itu, apakah ada sianidanya, kan gitu kan? Tidak ada. Nah, waktu dimasukkannya apakah benar-benar terlihat dari sisi itu? Nah, itu yang kita masih bertanya-tanya. Bukan saya aja, tapi semua orang pun di media pun bertanya. Kenapa dalam Salihin Papa tuh memunyikan barang bukti, ya. Ada pasal 242 memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Apakah pegawai liver itu juga memberikan keterangan palsu? Kita belum tahu. Tapi nanti kita akan kaji, ya kan? Dikarenakan apa? Saya bilang, Jessica tidak ada pada saat dia melihat yang tidak ada yang melihat. Dia semua pegawai liver, ya, tidak ada yang melihat Jessica menggunakan racun. Itu pertama, ya kan? Dan dia menjelaskan semua apa yang penyampaian dalam persidangan, ya kan? Dia tidak tahu menahu. Jadi artinya ada kemungkinan pemeriksaan nanti akan berjalan, ya, penyidikan akan dipanggil pegawai liver itu. Kalau ini yang dilakukan kita tadi melaporkan ke Humas, ya kan, akan menjadi proses jadi penyidikan, ya kan, dan akan memberikan satu penjelasan, ya kan, akan menyebut, ya kan, kenapa dalam Salihin Papa tuh memunyikan barang bukti, ya. Nah, kita juga meragukan tentang karena ada pasal 242 memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Apakah pegawai liver itu juga memberikan keterangan palsu? Kita belum tahu. Tapi nanti kita akan kaji, ya kan? Dikarenakan apa? Saya bilang, Jessica tidak ada pada saat dia melihat yang tidak ada yang Mas Tommy, semua kan udah dibuka nih, sudah terbuka, sangat terbuka sekali dengan terang-terangan nih. Mas Tommy yakin nggak bisa dibebaskan? Pribadi Mas Tommy sendiri, yakin nggak sih menurut pribadi Mas Tommy? Segala sesuatu yang bersifat dasar, mempunyai dasar, artinya mempunyai dasar atas keadilan tadi saya bilang. Saya rasa nggak ada yang nggak mungkin.
semua tuh pasti mungkin aja. Kalau sudah masyarakat yang turun, nggak ada yang nggak mungkin. Karena kan ini menyangkut masalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah itu dalam undang-undang kan kita bicara. Manusia adil dan beradab, kadarullah Allah. Ya semua tuh bisa aja, bisa. Saya bilang bisa. Ya tadi saya bilang harus ada dasar tadi. Dan juga masyarakat animonya cukup kuat, memang berdampaknya cukup kuat, ya apa yang nggak bisa gitu. Ayah mendiang Wayan Mirna Salihin Edi Darmawan terancam dilaporkan kembali oleh kuasa hukum 35 mantan karyawannya yang di PHK tetapi tidak diberi pesangon. Pasalnya laporan pertama yang diajukan oleh 35 karyawan terhadap pimpinan PT Fajar Indah Cemerlang itu tidak diproses secara maksimal. Kita akan membuat laporan LP baru. Menurut kacamata penyidik itu belum memenuhi unsur pidananya, sehingga menurut kami ini ada sesuatu yang harus ditegakkan, tutur dari Hafiz dikutip dari tayangan Cumi-Cumi pada Rabu 1 bulan 11 2023. Selain tidak memberi pesangon, ternyata perusahaan Edi Darmawan juga pernah menunggak gaji karyawan sejak 2018 lalu. Kita lihat per 2018 itu sudah mulai ada keterlambatan pembayaran gaji bagi karyawan ini. Nah, puncaknya tadi ketika perusahaan mem-PHK secara sepihak pada karyawan imbuhnya. Kini 35 karyawan tersebut meminta perusahaan Edi Darmawan untuk bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan membayar pesangon dengan total 3, miliar. Menurut dari Hafiz, sudah ada undangan cipta kerja yang secara jelas mengkategorikan kasus ini sebagai tindak pidana, di mana UU Ciptaker itu disampaikan dalam pasal 185 ayat 1 bahwa pengusaha yang tidak membayarkan uang pesangon merupakan tindak pidana. Berpijak dari sana, imbuhnya dari Hafiz menambahkan, berpijak dari sana kota melihat bahwa ini sudah gamblang dan sudah jelas dasar hukumnya. Apa yang membuat ragu-ragu bagi penegak hukum meski sudah dilaporkan sejak 2022 lalu, baik Edi Darmawan maupun pihak perusahaan belum ada itikat baik untuk memberi respon.